Oke, kali ini saya tidak menggunakan data analis AI, tapi ini hanya satu topik terkait penggunaan terminologi makan gratis dan pemberian gizi kepada anak sekolah. Jadi semacam saya ingin mengoreksi saja berdasarkan pengalaman saya tinggal kurang lebih 9 tahun saat saya sekolah. Bahkan anak saya lahir satu itu di Jepang. Nah, mungkin terminologi yang digunakan makan gratis dan pemberian gizi eh, kalau saya bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh negara Jepang pada saat saya berada di sana, saya kurang tahu terakhir ini bagaimana. Itu saya alami sendiri karena anak saya lahir di Jepang ya. Jadi kalau saya ingin mengusulkan jangan menggunakan makan gratis atau pemberian gizi, tetapi eh, mengganti dengan nama yaitu eh, pengembangan atau pengembangan SDM unggul. Jadi pembentukan SDM unggul itu yang lebih cocok. Jadi pembentukan sumber daya manusia yang unggul itu mungkin lebih baik. Nah, bagaimana pembentukan sumber daya manusia yang unggul? Saya tidak tahu di Jepang itu diberi nama apa program tersebut, tapi pemahaman saya yaitu mereka membentuk sumber daya manusia yang unggul. Karena apa? Jadi ini apa yang saya rasakan. Kalau saat ini kan pemberian makan gratis itu anak-anak SD, SMP, SMA dikasih makan dengan makanan bergizi ya. Nah, kalau di Jepang itu yang saya pahami apa yang saya alami adalah pembentukan atau membentuk sumber daya manusia yang unggul. Nah, di mana dia membentuk sumber daya manusia yang unggul ya? Kalau Indonesia kan memberi makan SD, SMP, SMA. Toh? Oke. Kalau di Jepang itu tidak seperti itu. Dia saya memberi apa? Memberi nama ini pembentukan SDM yang unggul karena apa ya? Pertama, sejak lahir itu sejak orang atau ibu mengandung itu anak masih dalam kandungan, pemerintah Jepang sudah memberi atau sudah mensubsidi susu, pemberian susu ya, susu gratis itu semua. Dan uh, kalau saya melihat mereka mentarget itu kontrol kesehatan yang ketat dari 0 sampai 5 tahun. Dalam pemahaman saya di umur dari 0 dari kandungan sampai 5 tahun itu di situ terjadi pembentukan organ-organ tubuh, salah satunya yang penting itu adalah otak. Nah, kalau dari 0 sampai 5 tahun dari perut sudah diberi gizi, susu gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lahir juga bahkan bukan gratis, gratis dan dapat uang orang tua ya. Nah, selama 0 sampai 5 tahun itu anak-anak itu eh, pemeriksaan kesehatan itu gratis. Ke dokter sakit apa ke dokter itu semua gratis ya, dibiayai pemerintah. Nah, ini apa? Kenapa dari 0 sampai 5 tahun itu dia dijaga apa kualitas mulai dari perut itu sudah dijaga diberi susu, kemudian sejak lahir sampai 5 tahun itu dikontrol berat badan kayak kita lah di posyandu ya, ada posyandu, mereka kontrol semua. Jadi kalau ada kekurangan sesuatu langsung mendapat surat apa untuk supaya ke dokter. Kalau misalnya berat badan tidak mencapai ya standar untuk usia sekian 1 tahun 2 tahun dan seterusnya atau bahkan berat badan berlebihan itu mendapat surat untuk supaya orang tua mendapat surat untuk supaya dijaga makanannya ya. Jadi itu dari 0 sampai 5 tahun itu memang dijaga mulai dari kesehatan, pemberian makan gratis itu diberikan di situ ya. Di sekolah, di Hoikueng, kemudian nanti setelah dia masuk SD juga di sekolah SD ini
selama 6 tahun dia dapat makan gratis di sekolah. Nah, kontrol gizi di sekolah di SD ini, jadi mulai dari Hoi Kueng itu dari TK lah kita di sini sampai sampai dengan SD, pemeriksaan kesehatan itu semua gratis. Bahkan berat badan anak selalu dikirim ke orang tua. Sekolah rata-rata anak berat badan itu berapa? Ada gigi yang rusak itu langsung sepanjang sampai SD ini ya, sampai SD itu langsung direkomendasikan harus ke dokter. Di sekolah ada makan gratis. 1 tahun menu makanan yang akan diberikan ke anak itu di sekolah itu sudah kita dapat dengan nilai gizi. Kita sudah tahu. Jadi orang tua di rumah tinggal kalau mau makan di luar dengan anak kan itu tinggal di luar dari makanan yang dia sudah dapat di sekolah. Ya, karena di sekolah itu gizinya sudah terkontrol. Jadi dari usia 0 sampai 5 tahun itu memang kesehatannya ketat, kemudian sampai SD semua makan gratis. Semua ini gratis, kesehatan gratis. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kenapa di usia ini cukup ya dari 5 kemudian SD 6 sampai 12 tahun. Ini saja yang menurut saya yang harus dijaga. Jadi itu pembentukan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Jadi pembentukannya mulai dari otak dari 0 sampai 5 tahun ini dan organ-organ tubuh, kemudian sampai 12 tahun itu dibentuk di situ sumber daya manusia. Jadi organ-organnya tidak ada stunting di situ ya. Sampai situ sudah cukup. Kalau SMP SMA sebenarnya saya kira sudah tidak perlu. Karena itu akan jadi lebih efisien. Keuntungan daripada pembentukan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia unggul ini akan lebih dapat efisien. Karena kalau sudah SMP, SMA kan, apalagi model sekarang saya melihat belum terlalu optimal dalam kontrol gizinya. Harusnya gizinya itu sudah dieksplor, sudah diberikan oleh ahli gizi. Di sekolah dikontrol ya, sakit pun dijaga. Langsung itu saya katakan ada gigi anak saya kelebihan berat badan pun langsung dikasih catatan ini di SD ini di sekolah SD ini rata-rata berat badan anak ini tinggi badan sekian, jadi semua dikontrol gitu ya sampai dia SD selesai SD SMP sudah lebih lepas di sana, pemerintah Jepang sudah lebih lepas, sudah bebas. Jadi sebenarnya sampai situ aja pembentukan, karena memang pembentukan sumber daya manusia di usia 0 sampai 12 tahun. Yang paling kritis di 0 sampai 5 tahun, otak di situ ya. Jadi mungkin ini terminologi makan gratis dan pemberian gizi ini mungkin sampai SMP SMA itu tidak perlu. Nah, sekarang kalau dia cuma sampai SD ya. Nah, sekarang SMP SMA apa yang perlu dilakukan? Sebenarnya ada yang lebih urgent ya. Tidak perlu, karena kalau dia sudah bentuk di 12 tahun, kecuali mungkin ada memang orang tua miskin, yaitu mungkin ada tambahan-tambahan, tapi itu tinggal subsidi apalah beras atau apa ke orang tua yang miskin, rumah tangga miskin. Mungkin itu tidak harus semua sampai SMP SMA kan, apalagi tuh sekolah-sekolah anak-anak yang orang tuanya sudah ada pendapatan yang cukup, tidak perlu kan. Ini sebenarnya cuma pembentukan kualitas sumber daya manusia aja dari 0 sampai 12 tahun. Dan yang perlu sekali dikontrol 0 sampai 5 tahun. Itu yang penting. Nah, jadi sampai 12 tahun. Sisanya sudah tidak perlu. Nah, apa yang pengganti untuk itu ya? Jadi pertama, kalau itu dilakukan hanya sampai 12 tahun, cuma sampai SD, maka negara akan lebih efisien dalam menggunakan uang. Dan akan lebih untuk SMP SMA apa yang dikontrol? Sebenarnya yang dikontrol ini yang sekarang itu cukup prihatin, itu putus sekolah. Putus sekolah di SMP terakhir saya dengar cukup tinggi ya. Nah, apalagi di daerah-daerah lebih terpencil, angka putus sekolah SMP sudah tinggi, SMA apalagi lebih tinggi lagi. Nah, ini yang perlu dicek. Jadi jangan sampai putus sekolah. Minimal dia harus SMP, SMA. Dan bahkan sekarang ini pembentukan sekolah vokasi itu harus diperbanyak. Supaya anak-anak yang tidak mampu tidak perlu lagi ke universitas, karena lapangan kerja baik nasional maupun internasional sekarang lebih membutuhkan skill. Skill itu tidak perlu belajar sampai ke perguruan tinggi. SMK aja sudah cukup. Nah, SMK ini sekarang membuka skill-skill yang ada di pasar kerja. Revisi lagi. Jadi yang dikontrol. Jadi anak-anak SMP, SMA ini jangan sampai putus sekolah. Kalau dia susah, itu lebih baik kasih masuk ke sekolah-sekolah SMK saja. Yang skillnya di SMK ini ada di pasar kerja, baik nasional maupun internasional. Sehingga
kita bisa mengirim tenaga-tenaga kerja yang punya skill ke Amerika, ke Australia. Banyak negara-negara sekarang membutuhkan skill, misalnya terkait perawat, ya, kemudian apalagi ya, tenaga-tenaga kesehatan, ya, tenaga-tenaga terampil lainnya di buruh pabrik-pabrik, ya, itu skill-skill mesin dan lain sebagainya itu diajarkan. Jadi sebenarnya itu yang diperbanyak SMK dan SMP daripada konsep makan gratis dan pemberian gizi ini dari SD sampai SMP sampai SMA. Saya kira SMP SMA sudah tidak terlalu penting kecuali yang memang orang tua tidak mampu. Itu memang disubsidi saja, disubsidi silang, subsidi apa. Tapi yang penting sekarang ini yang perlu diperhatikan itu putus sekolah di SMP dan SMA itu tinggi loh. Lebih baik itu yang dijaga, diberi beasiswa sampai dia selesai di SMK. Dia mendapatkan skill untuk dia masuk pasar kerja. Tidak perlu sampai ke perguruan tinggi karena ya dari segi ekonomi tidak mampu. Tapi minimal dia sampai SMK. Jadi jangan ada lagi anak-anak kita putus di SD atau SMP atau tidak masuk ke SMA. Kalau sampai perguruan tinggi ya tidak terlalu penting-penting amat ya. Tapi bukan tidak penting, tapi artinya yang harus dijaga sebenarnya ini yang harus dientaskan itu adalah anak-anak yang putus sekolah di SMP dan SMA. Kemudian itu dibawa ke sekolah-sekolah SMK. Jadi saya kira ini yang mungkin koreksi saya penggunaan terminologi makan gratis dan pemberian gizi ini ya. Lebih cocok ya pembentukan sumber daya manusia unggul, yaitu dari usia 0 sampai 5 tahun, kemudian 5 tahun sampai 12 tahun. Di SD saja yang dikontrol gizinya. Dari perut sudah dikontrol gizinya, kesehatannya gratis, sampai dengan makan gratis sampai di SD. Makan gratis, list menunya, daftar gizinya sudah tertera oleh ahli gizi. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Jangan cuma dikasih kontrol di sekolah. Tidak. Harus dikontrol oleh, ya kalau Departemen Kesehatan punya tenaga-tenaga ahli gizi, ya mereka yang menjaga gizi. Jadi dibuat program, jadi seluruh Indonesia dapat gizi yang sama. Sehingga kita mendapat satu sumber daya manusia yang unggul yang sama. Ya walaupun genetika mungkin berbeda ya, dari segi otak dan lain sebagainya, tapi paling tidak standar sumber daya manusia itu kita sama. Ada di standar yang kita bisa lihat bangsa Jepang. Ini yang contoh yang saya alami dan saya rasakan pada saat anak saya mulai mengandung sampai lahir di sana. Ya, itu fasilitas seperti itu terjadi. Dan saya harap penggunaan terminologi ini perlu dikaji lagi, ditinjau lagi dengan mengganti itu pembentukan sumber daya manusia unggul. Hanya dari 0 sampai 12 tahun. Dan yang jaga hati-hati 0 sampai 5 tahun di situ karena di situ ada pembentukan organ-organ tubuh yang penting, salah satunya otak. Oke, saya kira ini yang sedikit koreksi saya terkait program pemerintah makan gratis dan pemberian gizi. Ya, silakan saja. Tapi paling tidak saya yakin kalau kita melihat karena ini bangsa Jepang sekarang kan sudah kita lihat kan mereka punya sumber daya manusia yang unggul ya, dia tahan banting ya. Saya kira itu. Oke, saya kira sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Jadi ini tujuannya sekali lagi hanya tujuan pendidikan. Kalau mungkin ada kurang-kurang ya silakan dikoreksi ya. Saya tidak menutup atau saya tidak menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini 100% benar. Tapi paling tidak ini adalah satu pengalaman yang saya share. Nah, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam membuat program-program dalam tujuannya yang baik, namun akan lebih optimal kalau mungkin kita bisa melihat pada proses pembentukan sumber daya manusia yang unggul di Jepang. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu.